Ada keperluan apa antum memanggil anak kemari? Oh, ya. Saya ingin tahu siapakah kamu yang hadir di sini, dari golongan apa maksud saya itu? Tidak, sungguh aku yang membantunya supaya mereka dimuliakan. Karena akulah wahai manusia yang sangat mulia di antara peradabanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kali ini kita hadir kembali tentunya masih dalam konten Insan Praja. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang penuh berbahagia, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan para penonton dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, yang sakitnya diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya sehingga sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih bagi para penonton, pemirsa, dan khususnya para subscriber. Terima kasih atas dukungannya kepada Insan Praja. Mudah-mudahan atas dukungan kalian semuanya, channel ini bisa terus maju, bisa terus berkembang, tentunya bisa bermanfaat bagi semuanya, walaupun dalam dimensi gaib. Dan kali ini saya bersama Abah Navigator. Sudah lama ini kita tidak duet karena saya sendiri ada suatu kesibukan, dan alhamdulillah kali ini saya bisa menemani lagi dalam konten Insan Praja ini tentunya. Dan kami sapa untuk para penonton, juga para pemirsa, juga para subscriber, pemerhati channel Insan Praja yang ada dari dalam negeri seluruh Indonesia maupun yang dari luar negeri yang sudah menonton. Terima kasih semuanya saya ucapkan. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya selalu diberikan rezeki yang berkah dunia akhirat tentunya. Amin. Dan kali ini kita akan membahas tentang polemik ini ya, ataupun para habib ini sedang ramai diperbincangkan. Dan seperti konten sebelumnya yang kemarin sudah kita upload, yaitu tentang penceramah ataupun pendakwah, kali ini kita akan mendatangkan pendamping salah satu habib yang mungkin dari Indonesia ini juga tentunya banyak kemarin kasus tentang penolakan para habib-habib itu kan. Jadi ya ramai ya yang membahas tentang itu. Cuman di sini kita tidak intinya tidak mengadu domba ataupun menjatuhkan, tidak. Cuman kita hanya ingin tahu saja, sama seperti konten sebelumnya itu. Jadi ingin mengetahui siapa pendampingnya ini itu. Dan sebaiknya apa yang ada dalam konten nanti jangan diperdebatkan, ambil saja sisi positifnya supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah kadar keimanan kita, karena kembali ke semula bahwa kebenaran itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau semua manusia itu keyakinannya beda, sebab kan kalau soal keyakinan tidak bisa dipaksakan. Jadi seperti itu. Ya, mungkin ada yang ditambahkan, monggo. Ya, langsung saja ya. Dimulai. Ya, baik. Kita akan ini tentang apa ya? Pendamping iya. Salah habib ya. Ya. Ya, mungkin habib yang tersohor juga bisa ingin tahu aja pendampingnya itu apa, siapa ya, dan siapa, apa itu maksudnya bangsa apa gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau saya kunci, saya protek, mustek, jurus.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya panggil pendamping Habib yang ada di Indonesia yang paling terkenal, saya minta pendampingnya, saya tarik salah satunya masuk dalam tubuh mediatornya di hadapan saya sekarang ini. Allah, masuk dalam tubuh mediator. Pendamping salah satu Habib yang ada di negara Indonesia ini masuk ke paru tubuh mediator ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa panjenengan yang hadir? Siapa antum? Oh, ini antu saya tidak bisa mengenali bahasa antu. Itu bahasa daerah mana itu antu? Siapakah antum? Antum ya. Saya itu orang dari Jawa Timur. Dan saya manusia biasa. Ada keperluan apa antum memanggil anak kemari? Oh, ya. Saya ingin tahu siapakah kamu yang hadir di sini, dari golongan apa maksud saya itu? Siapa saja. Saya itu tidak penting bagi antum untuk mengenali. Saya adalah utusan yang diutus untuk menyebarluaskan agama Islam. Ada apa antum nanyakan soal itu? Ya, kamu diutus untuk menyebarkan agama Islam. Memangnya kamu punya tugas apa? Maksudnya punya jabatan apa kamu? Utusan itu tidak memandang jabatan. Siapa saja yang dikehendaki boleh untuk menyampaikan dan menyebarluaskan agama Islam. Apalagi para cucu-cucu dari baginda Nabi Muhammad. Iya. Yang mengutus kamu siapa untuk menyebarkan agama Islam itu? Tentu saja para orang-orang yang telah memiliki zuriat kepada Nabi Muhammad itu sudah pasti akan meneruskan apa yang dilakukan baginda Nabi dan para kakek-kakeknya. Tentu saja saya diutus untuk mendampinginya, untuk menyebarluaskan. Lah kamu itu golongan apa? Ana adalah golongan ruh. Sebagai leluhur dari yang saya dampingi. Masih hidup apa sudah meninggal yang kamu dampingi sekarang? Masih. Boleh saya buktikan kalau kamu itu ruh beneran?
Kenapa perlu dibuktikan? Ya iya, saya takut karena saya nanti akan tertipu. Saya tidak mau ditipu. Saya ingin tahu cerita dari kamu nanti, walaupun kamu siapapun yang hadir, tapi saya ingin mengetahui cerita dari kamu dan tugas kamu maksudnya. Tapi kamu yang kamu katakan tadi benar apa tidak? Tentu saja. Untuk apa kamu menanyakan soal itu? Ya, karena ingin tahu yang kamu dampingi itu siapa. Karena tadi saya yang tarik tadi itu kan pendampingnya para Habib. Tentu saja mereka itu yang saya dampingi karena mereka adalah para zuriat dan keturunan anak cucu dari baginda Nabi. Itu benar asli yang kamu dampingi itu? Asli. Bagaimana bisa tidak asli? Itu sungguh tidak mungkin. Kamu dari keluarga negara mana yang kamu dampingi sekarang? Tentu saja sekarang berada di negeri ini, dan mereka itu berasal dari Timur Tengah. Ada berapa jumlahnya Habib yang di negara ini, di negara Indonesia ini, kalau kamu itu benar-benar pendamping Habib? Tentu saja ada, tetapi tidak banyak. Mereka semua yang telah mengemban tugasnya sampai saat ini. Yang kamu dampingi sempat terkenal, sempat viral, sekarang apa tersembunyi? Saya tanya dulu. Ana tidak tahu apa itu kata-kata yang antum sebutkan, tetapi tentu saja yang saya dampingi sudah dikenal dari berbagai penjuru. Ya begini, saya juga warga negara ini ya, negara Indonesia. Saya tidak mau tertipu karena Habib itu kan apa ya, dirahasiakan. Kenapa kamu kok bisa terkenal gitu? Saya ingin tahu, saya akan cross check dulu kebenarannya dulu. Dan setelah soal terkenal atau tidak itu bukan urusan antum. Iya. Makanya nanti kisahnya kita biar bisa menanyakan apa sebenarnya tujuan kamu gitu maksudnya. Saya protek dulu kebenarannya. Berani apa tidak? Sudah ana katakan, untuk apa antum melakukan itu? Untuk memastikan bahwa kebenaran yang kamu katakan tadi adalah benar. Tentu saja antum juga sudah melihatnya. Lihat apa? Makanya saya buktikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Postek makhluk yang masuk dalam tubuh mediator ini di hadapan saya sekarang ini. Apa yang dikatakan tadi, jika itu bohong, sekarang dua tangannya terpotong-potong menjadi kecil-kecil, tembus benteng-bentengnya bisa hancurkan, bisa pecahkan semua jika itu penyusup. Allahu Akbar. Buka Apa kedoknya. antum lakukan? Buka kedoknya apa sebenarnya? Katakan yang sebenarnya. Tanganmu itu tidak akan bisa kembali jikalau kamu tidak berkata jujur. Kamu manusia, berani-beraninya membongkar
Memangnya kenapa sayang? Saya kan cuma bertanya. Jangan usik urusan saya, kau manusia. Jikalau kamu tidak mau saya usik, maka katakan apa yang sebenarnya kamu lakukan sekarang. Itu bukan urusan kamu, wahai manusia. Ya sudah, jikalau itu keputusan kamu, buka gedoknya, hancurkan benteng-bentengnya, habis kacamata habisnya hancurkan. Masa pendamping Habib seperti itu? Ayo ilmunya dikeluarkan itu. Katakan saja apa yang kau mau, wahai manusia. Kamu tadi bilang pendampingnya Habib. Ya. Kamu dari bangsa apa? Dari golongan apa kamu? Saya. Ya. Dari golongan anak cucu dari Azazil, wahai manusia. Ya seperti itu. Itu kan lebih baik jujur seperti itu. Kunci tidak bisa keluar. Saya tidak bisa keluar. Otomatis. Maumu apa, wahai manusia? Tentu saja setara derajat kau. Dan aku lebih tinggi. Ya tidak apa-apa. Saya itu kan manusia rendah. Itu terserah kamu. Kamu mau bilang apa terserah urusan kamu ya. Anak khairum minhu, wahai manusia. Ya itu urusanmu. Sekarang begini. Saya tadi kan menarik pendampingnya Habib yang di Indonesia ini yang paling terkenal kan. Kenapa kamu Azazil yang masuk? Bukankah Habib itu keturunan dari Rasulullah? Betul. Kenapa Azazil yang bisa masuk yang mendampingi? Kok bukan malaikat? Tentu saja aku keluar dari hawa nafsunya. Berarti itu Habib beneran apa Habib sungguh-sungguhan yang kamu dampingi itu? Tidak, sungguh aku yang membantunya supaya mereka dimuliakan. Karena akulah wahai manusia yang sangat mulia di antara peradabanmu. Jadi itu Habib itu punya jabatan beneran apa palsu itu yang kamu dampingi itu? Tentu saja mereka memiliki jabatan di pandangan para wahai manusia. Manusia itu. Tapi di hadapannya Allah bagaimana jabatannya itu? Itu bukan menjadi urusannya, yang penting tugas saya itu para wahai manusia. Oh begitu. Apa yang kamu sudah sampaikan di masyarakat itu apa? Misi kamu apa? Tentu saja ingin mengajak mereka pada jalan yang benar. Begini ya, kamu itu sebenarnya trik kamu itu salah. Kamu kan, apa yang kau salahkan dari saya? Kamu kan, wahai para manusia, ya, kamu kan, soal ngaji kau itu dan aku lebih pandai darimu. Iya betul. Dan aku menguasai seluruh yang ada diisi para hadis-hadis, para riwayat. Hafal ya. Dan aku mengetahuinya, bahkan aku mengetahui turunnya ayat suci itu para manusia. Apa kau tak takut denganku? Ya tidak. Buat apa takut denganmu? Takut kenapa? Ya, saya itu hanya takut sama Allah kan ya. Bohong.
Para wahai manusia, manusia mengatakan mereka ketakwaannya kepada Allah, tapi banyak yang mengingkari. Mereka mengaku dengan keimanan mereka, tapi mereka meragukan kuasanya Allah. Apakah itu manusia yang bodoh? Ya itu bisa juga. Itu terserah urusan kamu, apa yang kamu katakan seperti itu. Tapi kamu saya beri kesempatan untuk bercerita dulu di sini. Sebenarnya berapa pasukan kamu yang ada di tubuh yang mengaku Habib itu? Banyak. Dan aku lebih menyukai orang-orang yang alim itu. Untuk selalu aku goda. Tetapi dengan senang hatiku, para manusia yang sangat alim itu mudah aku pengaruhi. Sehingga mereka merasa lebih benar. Merasa sudah jauh dari energiku yang aku berikan. Padahal semakin dekat dengan pencipta itu, maka aku lebih bergairah untuk selalu bersemayam di urat nadinya. Apalagi para orang-orang yang mengaku sebagai Habib. Dan aku sangat menyukainya. Apalagi mereka memiliki pengikut banyak. Dan semudah itu untuk aku jerumuskan untuk mengikutiku. Bagaimana sumpahku kepada Allah dulu. Bagaimana sumpahmu dulu pada Allah itu? Coba dikatakan dulu. Aku akan mengganggu dan menggoda anak cucu Adam sampai yaumil kiamah. Tetapi Allah juga tidak memperbolehkanku. Jika Allah memperbolehkanku dulu, maka bisa saja aku membunuh manusia dan menyingkirkannya. Tetapi Allah tidak mengizinkanku, karena sebetulnya aku lebih baik daripada manusia dan aku diciptakan lebih dulu. Berarti orang yang mengaku Habib tadi perkataannya seperti kamu berarti itu kamu yang berkata, bukan asli orangnya itu. Tentu saja aku ini memiliki sifat ingin dihormati, ingin dimuliakan. Segala keinginan mereka itu bersumber dariku. Jadi kata-katanya sebab itu bentak-bentak kasar itu kamu apa yang asli orangnya? Tentu saja. Beberapa sifatku yang sudah aku katakan sudah tertulis dalam riwayat hadis, dalam ayat suci. Bagaimana mungkin manusia itu tidak mengetahuinya? Terus yang bisa mengerti hafal Al-Quran hadis itu siapa yang membaca itu sebenarnya yang dalam tubuh Habib itu yang kamu dampingi itu? Tentu saja siapa saja bisa untuk membacanya. Tentu saja aku tidak menakut, tidak takut. Dan aku selalu tertawa jika ada para golongan wahai manusia membacakan para anak cucuku ayat suci Al-Quran sehingga anak cucuku itu kepanasan. Dan aku sebenarnya tertawa. Tidak kepanasan. Apa? Sungguhnya aku ini lebih pandai soal mengaji. Kok bisa kamu dibacakan ayat Al-Quran kok nggak kepanasan? Tentu saja aku hafal. Dan apabila kau wahai manusia, kita adu sekarang soal ayat suci Al-Quran itu, bisa. Tidak, karena ayat suci Al-Quran itu bukan untuk diadu ya. Ayat suci Al-Quran itu untuk dijalani, untuk dipraktekkan semua umat manusia kan seperti itu. Buat apa kita berdebat? Jangan katakan itu, tidak semua orang mengetahuinya, wahai manusia. Ya, gak apa-apa, biar kita semua
mengetahui lebih baik, jadi bisa menyikapi di dalam tubuh orang itu ada seperti kamu hasilnya apa tidak, kan bisa mengetahui seperti itu. Sekarang sudah tugasmu sudah selesai, kamu jangan kembali di situ lagi. Tidak, belum selesai. Biar yang lain yang tugas. Ya, Awas saja kau wahai manusia, aku akan menjatuhkanmu. Oh begitu. Ya itu urusannya Allah, apakah kamu mampu, karena semua itu kan kuasanya Allah kan. Jangan bicara seperti itu wahai manusia. Banyak orang yang meragukan kuasanya, padahal dalam segi mulutnya dia mengakui kuasanya dan dia beriman, tetapi sungguh manusia itu meragukan kuasanya. Oh itu ya. Ya, aku dulu lebih taat darimu wahai manusia. Iya. Terus apa yang kamu sampaikan sebelum kamu pulang ke negerimu? Jangan merasa kau lebih taat wahai manusia. Akulah yang dulu diciptakan dan lebih taat kepada pencipta. Ya tidak apa-apa, saya kan hanya cuma minta sama Allah, kan nggak apa-apa, ya kan. Saya berdoa sama Allah biar kamu itu nanti dikembalikan tempat asalmu, maksud saya seperti itu. Saya kan tidak punya kekuatan apa-apa, minta sama Allah kan boleh kan. Ya sudah, tugasmu diselesaikan. Mau pesan apa? Silakan sampaikan. Tidak penting itu wahai manusia. Tidak penting. Berarti yang kamu, intinya yang kamu ikuti tadi, pendamping Habib tadi itu adalah Habib palsu, bukan yang asli. Maksudnya bukan Habib petunjuknya Allah, bukan. Jarang-jarang sekali itu semuanya ada di negeri ini ya, hanya satu. Habib itu hanya satu, bukan. Ya sudah, tugasmu sudah selesai. Terima kasih, kamu sudah mengatakan untuk motivasi. Wahai manusia, siapa sebenarnya kau manusia? Iya, saya manusia biasa seperti kamu yang katakan tadi manusia tidak punya apa-apa tadi loh, kekuatan apa-apa kan, seperti itu. Akulah yang lebih kuat. Nah ya gitu. Dan aku bisa membuktikan semuanya. Apa yang kau lakukan itu. Begitu. Ya silahkan. Udah, sekarang benar katanya Allah apa benar kata kamu? Tugasmu sudah selesai. Masukkan dalam bumi dia ikat rantai jadi satu, bawa ke neraka. Sekarang juga siksa sampai yaumul kiamah. Semuanya efek-efeknya sangat persis main di sini, kata darah bisa keluar. Hancur berjalan semuanya. Allah keluarkan semuanya iblis dalam tubuh ini. Bisa sampai yang kiamat, hancur lebur jadi. Luar biasa sahabat insan percaya ini. Kami tadi memanggil salah satu pendamping, salah satu Habib, pendampingnya salah satu Habib. Apa yang masuk tadi, sahabat sudah melihatnya, apa mendengarkan. Nah, masalah percaya atau tidak itu terserah sahabat semuanya ya, kami tidak memaksa. Dan semua kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, di keyakinan kembali kita masing-masing, juga kita ini hanya ya anggap saja sebagai edukasi konten ini ya. Jadi apapun isinya tadi itu sebagai pembelajaran bagi kita
Tidak harus kita intinya fokus ke satu titik itu bahwa kita mau memanggil salah satu Habib ataupun apa. Karena kan di samping itu keinginan kita mengetahui itu karena mungkin dari kasus yang mulai booming di akhir-akhir ini kan soal para Habib-Habib itu kan. Jadi banyak yang mungkin ada penolakan juga. Ya sekarang mulai ada lah banyak sekali pemalsuan itu kan, pengakuan. Ya semoga Allah melindungi kita semuanya. Dan melindungi para zuriatnya Rasulullah yang sungguh yang asli. Tapi saya kira semua ada mungkin sahabat itu yang mengerti kan, dari dilihat dari sikap akhlaknya udah tahu sebenarnya yang asli atau yang tidak asli itu pasti sudah tahu. Ya, kita mohon maaf apabila ada kekurangan selama apa dalam konten tadi, mungkin kata-kata kami atau konten kami menyinggung saudara semuanya, mohon dimaafkan, dimaklumi karena kita manusia dalam tempatnya salah. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.